Abi Hatim yang bersumber dari Ibnu Abi Mulaikah di dalam kitab Ahkamul Quran jilid 2 halaman 508. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala kulla syai'in fi aidis syabab. Assalatu wassalamu ala khairil ibad wa ala alihi wa sahbihi alladhina taba'u sabilar rasyad. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Indonesia adalah negara yang hidup dalam keberagaman. Indonesia memiliki banyak jenis bahasa, suku bangsa, adat istiadat, agama dan budaya yang unik dan menarik. Hal ini terbukti berdasarkan survei terakhir Badan Informasi Geospasial yang melaporkan bahwa di Indonesia terdapat 718 bahasa, 1.340 suku bangsa, 1.239 budaya, dan 17.380 pulau. Ini semua merupakan salah satu rancangan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jadikan sebagai rahmat. Sebab Rasul bersabda, Al-mu'minu lil-mu'min kan fayaddu yashuddu ba'duhu ba'dan. Mukmin bagi mukmin lainnya seperti bangunan, menguatkan satu dengan yang lainnya. Namun sayang hadirin, saat ini keberagaman yang ada di Indonesia seringkali menimbulkan konflik disertai dengan kekerasan. Akibatnya banyak warga menjadi korban, masyarakat tewas mengenaskan, rumah-rumah kebakaran, suasana jadi tak karuan, lingkungan jadi berantakan, darah-darah berceceran, bahkan manusia yang tak bersalah pun turut menjadi sasaran. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal Islam datang membawa perdamaian, kasih sayang dan persaudaraan. Untuk itu mewujudkan keharmonisan dalam keberagaman bangsa dan negara melalui nilai-nilai Al-Quran adalah tema yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini dengan landasan Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا
berlindung kepada Allah dari usikan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Hadirin rahimakumullah. Menurut Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ibnu Abi Mulaikah di dalam kitab Ahkamul Quran jilid 2 halaman 518 menjelaskan bahwa sababun nuzul dalam ayat tersebut berkenaan dengan penaklukan kota Mekah. Pada saat itu, Bilal naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Lalu secara lantang seorang berkata, "Pantaskah budak hitam legam itu mengumandangkan azan di atas Ka'bah yang mulia?" Sahabat Rasul menjawab, "Sekiranya Allah membencinya, pasti Allah akan menggantinya." Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hujurat ayat 13 sebagai penegasan bahwa Islam menghargai keberagaman. Dalam ayat tersebut pula dijelaskan bahwa Allah menciptakan perbedaan di tengah kehidupan yang tujuannya adalah lita'arafu. Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Asyuyuti dalam tafsir Jalalain juz 2 halaman 186 baris ketiga dari bawah menjelaskan bahwa yang dimaksud lita'arafu adalah Allah menjadikan kita untuk saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Dan menurut Imam Ali As-Sabuni dalam Safatut Tafasir juz 3 halaman 228 menjelaskan bahwa lita'arafu ay liyahsula bainakumut ta'aruf wa ta'alluf, agar kalian saling mengenal, menjalin komunikasi yang harmonis dan menebar cinta kasih serta kasih sayang tiada pandang sayang. Bukan untuk membanggakan dirinya, membanggakan kelompoknya, membanggakan suku bangsa, bahasa, adat istiadat maupun budayanya. Sebab inna akramakum indallahi atqakum ay an arfa'um indahu manzilatan atqahum. Allah akan mengangkat derajat orang yang paling bertakwa di antara kamu. Demikian penafsiran dari Abi Hasan Ali bin Ahmad dalam tafsir Al-Wasit juz 4 halaman 186. Oleh karena itu, hadirin, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukuri apa yang ada, jadikan perbedaan sebagai pemersatu kita. Dengan demikian jelaslah bahwa kekuatan terbesar Indonesia terletak pada perbedaan yang menghasilkan keharmonisan. Agar keharmonisan dalam keberagaman tercipta, maka yang harus kita lakukan adalah pertama, dengan menumbuhkan sikap saling mengenal, saling menghargai dan saling menghormati. Kedua, perkuat ikatan persaudaraan di antara kita, sebab Allah telah menegaskan melalui firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun.
azim. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah kedua saudaramu itu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Maha benar Allah dan Maha Agung dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia. Dalam ayat tersebut terdapat kalimat innamal mu'minuna ikhwah. Dijelaskan oleh Imam Ali As-Sabuni dalam Safatut Tafasir juz 3 juz 2 halaman 226 menjelaskan bahwa isyaratun ila an ukhuwatul islamiyah aqwa min ukhuwatun nasab. Ukhuwah Islamiyah lebih kuat jika dibandingkan dengan ukhuwah nasabiyah. Menurut Balaghah, lafaz innama merupakan adatul qasr yang menunjukkan bahwa dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara mukmin dengan persaudaraan. Dan menurut Profesor Dr. Hibibuddin dalam bukunya Dakwah Aktual menjelaskan bahwa iman tidak akan kuat tanpa persaudaraan dan persaudaraan akan rapuh tanpa diikuti dengan kekuatan iman. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah keadaan masyarakat kita saat ini? Alhamdulillah, masih banyak masyarakat yang baik hati, saling peduli, senang berbagi, saling bersinergi, tidak mudah membenci, saling menasehati, mencegah dari hal yang merusak diri dan mengajak pada jalan yang diridhai Allahu Rabbul Izzati. Namun di sisi lain, hadirin, persaudaraan bisa saja melemah jika kecintaan terhadap dunia mengalahkan kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kami mengajak, mari kita perkuat ikatan persaudaraan dengan menumbuhkan sikap saling tolong menolong, kerjasama, saling melengkapi dan saling mengisi antara satu dengan yang lainnya. Jangan sampai perbedaan pangkat membuat kita tak saling mendekat. Jangan sampai perbedaan jabatan membuat kita tak saling memperdulikan. Jangan sampai perbedaan suku dan budaya membuat kita saling menghina. Yang kaya menolong yang miskin, yang besar membantu yang kecil, yang kuat membantu yang lemah, yang lapang menolong yang sempit. Jika hal tersebutlah kita lakukan, maka kuatlah ikatan persaudaraan. Hadirin yang berbahagia, dengan demikian dapatlah kita simpulkan bahwa keberagaman adalah keunikan yang harus kita jadikan sebagai rahmat. Untuk mewujudkan keharmonisan dalam keberagaman, maka yang harus kita lakukan adalah pertama, dengan menciptakan sikap saling mengenal, saling menghargai dan saling menghormati. Kedua, budayakan sikap saling tolong menolong, kerjasama, saling peduli dan saling berbagi. Sebagai akhir dari syarahan ini, mari kita simak syair berikut. Agama Islam penuh rahmatan bagi seluruh alam. Jangan nodai, jangan kotori perjuangan negeri ini. Islam hadir di tengah umat, memberi solusi dan maslahat. Islam agama penuh rahmat, bukan ajaran yang melaknat. Mari tampilkan ajaran Islam agar tercipta kerukunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.